Hai Suffers, balik lagi sama aku Ika Alifa di show aku Madam Ika Alifa bersama Wave Suara Production. Wah, gimana nih? Masih stuck di rumah nggak ya? Tapi nggak masalah lah ya, kalian masih bisa ngedengerin podcast walaupun stuck di rumah, misal pun gabut, nggak ngapa-ngapain ya kan? Mending nonton show-show Ika Alifa lainnya. Nah, di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Nah, kita bakal ngomongin tentang sifat zodiak yang membuat seseorang terjebak dalam toxic relationship. Waduh, siapa nih yang kira-kira tuh ada di dalam toxic relationship? Mending kalian cepetan putus deh kalau kalian tuh dalam toxic relationship gitu loh, gengs. Karena itu nggak baik buat kesehatan mental kalian, sumpah deh. Ini beneran, karena kalau kalian dalam toxic relationship itu, kalian tuh akan dimanipulasi sama pasangan kalian ya kan, dan kalian tuh nggak sadar kalau kalian ini sebenarnya tuh ada di toxic relationship. Sadarnya kalau misal pasangan kalian tuh udah bener-bener apa ya, kelihatan banget gitu, misalnya abusive gitu, atau ngontrol kalian banget gitu, atau merendahkan kalian banget gitu. Yes, ya udahlah ya, kita cek ya kan ya, ada sifat apa aja yang membuat seseorang terjebak dalam toxic relationship berdasarkan zodiak kalian. Yang pertama ada Aries, sifat keras kepala. Nah, nih, percaya atau enggak, ragu atau enggak, seorang Aries tuh mencintai kebebasan. Bisa terjebak dalam toxic relationship karena mereka tuh terlalu keras kepala. Bisa jadi mereka tuh menolak keluar dari hubungan yang udah memburuk karena nggak siap mengakui dirinya tuh telah kalah. Dalam artian mereka tuh nggak mau mengetahui bahwa sudah nggak ada lagi yang bisa diupayakan dalam hubungan itu. Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk bertahan daripada harus mengakui kekalahan dan mencari orang yang baru. Terus Taurus, dia tuh nggak suka menyukai perubahan. Pada dasarnya Taurus tuh bukanlah zodiak yang menyukai perubahan gitu, terutama urusan cinta ya. Daripada harus menyudahi hubungan asmara dan berhadapan dengan situasi yang benar-benar baru, mereka tuh milih untuk bertahan dan dalam hubungan itu ya kan, yang nggak bisa bikin mereka bahagia juga gitu. Jadi bisa jadi ini tuh lebih baik daripada memulai dari awal untuk mengenal orang lain dan mengulangi proses kalau bisa mencintai mereka seutuhnya. Terus Gemini, nah Gemini tuh nggak ingin melepaskan. Memang Gemini itu sosok zodiak yang menyukai kebebasan dan susah untuk komitmen. Namun saat sudah menemukan pasangan yang spesial, zodiak ini tuh akan susah untuk move on. Ini tuh bukan berarti bahwa mereka tuh masih bahwa mereka Gemini tuh masih terus mencintai orang tersebut. Bisa jadi karena tuh mereka tuh sebenarnya udah bosen, tapi hanya nggak ingin melepaskan hubungan yang pernah dijalin sama orang itu gitu. Terus Cancer, nah Cancer ini terlalu setia. Seharusnya sifat setia itu jadi nilai plus bagi seorang Cancer. Tapi dalam sebuah hubungan yang gak sehat ya kan, ini tuh justru bagikan pisau yang bermata dua gitu loh. Di satu sisi mereka akan terus mencintai pasangannya, tapi di sisi lain mereka akan melukai diri sendiri karena terus berusaha mempertahankan hubungan, sekalipun pasangannya mungkin udah gak cinta sama mereka lagi. Next, ini kita ke Leo ya kan. Nah, kalau Leo ini mencintai terlalu dalam. Seorang Leo yang menyukai perhatian bisa terjebak dalam toxic relationship karena mereka terlalu mencintai pasangannya. Sekalipun akhirnya terjadi pertengkaran dahsyat antara Leo dan pasangannya, zodiak ini belum tentu pergi dan mengakhiri hubungan. Cinta yang terlalu mendalam bisa membuat mereka tuh sulit melupakan dan melepaskan, meski hubungan ini tuh udah gak bisa lagi diselamatkan. Next kita ke Virgo, terlalu banyak pertimbangan. Nah, seorang Virgo ini tuh gak suka bermain-main, apalagi urusan cinta ya kan. Mereka tuh selalu berusaha mempertimbangkan segala urusan, segala sesuatu dengan matang, terutama saat mereka tuh akan meninggalkan orang yang dicintai. Sifat ini tuh bisa menjadikan mereka tuh terlalu lama berpikir sebelum akhirnya bisa memutuskan untuk meninggalkan pasangan yang memang udah gak bisa bikin mereka bahagia lagi gitu. Terus Libra ini tuh tak kunjung berhenti berharap ya. Nah,
Saat baru mulai hubungan, Libra ini cenderung berharap bahwa mereka akan menjalin kisah cinta yang kayak fairy tale gitu, kayak dongeng gitu loh, kayak pasangannya sama pasangan dia gitu loh. Mereka juga akan berusaha menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Maka ketika tiba waktunya untuk berpisah, tak semudah itu bagi Libra untuk memutuskan sebuah hubungan dengan pasangan. Bisa jadi mereka tuh masih terus berharap akan ending yang bahagia sama pasangannya. Jadi tuh Libra ini masih masih kadang-kadang tuh mikirin gitu kan, happily ever after kayak di fairy tale gitu. Padahal udah tahu nih pasangan tuh toxic gitu loh. Yes, kayak gitu. Next kita ke Scorpio, terlalu berkomitmen. Nah, memang Scorpio tuh dikenal zodiak yang susah berkomitmen, tapi pas nemuin pasangan yang spesial, mereka tuh akan jadi sangat berkomitmen, setia dan juga jujur. Walaupun seharusnya positif, sifatnya tuh bisa menjerat Scorpio dalam toxic relationship, terutama jika sebenarnya mereka tuh tahu hubungannya tuh sebenarnya udah nggak ada harapan lagi gitu. Tapi mereka tuh memilih untuk bertahan karena ya itu nggak mau ngulang proses mengenali dan membuka diri kepada orang lain. Selain itu, sifat posesif yang dimiliki juga bisa menjadikan Scorpio sulit untuk mengakhiri hubungan. Terus kita ke Sagittarius, terjebak dalam pikiran sendiri. Jadi selama ini Sagittarius tuh dikenal zodiak yang mencintai kebebasan dan susah untuk diatur. Tapi bukan berarti mereka tuh nggak bisa loyal sama satu orang gitu. Mereka tuh justru akan loyal kepada pasangannya jika diberi kebebasan dan ruang untuk sedikit memberi jarak gitu. Maka ini tuh bisa menjadi bumerang ketika mereka tuh terjebak dalam hubungan yang toxic relationship itu gitu. Saat mengalami masalah, mereka tuh mungkin akan menjaga jarak hingga semuanya tuh terasa baik-baik aja gitu. Padahal sebetulnya ada masalah yang nggak lagi bisa diperbaiki dengan pasangan, dan para Sagittarius tuh hanya terjebak dalam pikiran sendiri. Yes, kayak gitu. Terus kita ke Capricorn, berharap semuanya akan baik-baik aja. Nah, dari luar Capricorn tuh mungkin terlihat zodiak yang cuek, pilih-pilih, mementingkan pekerjaan. Tapi sekalinya jatuh cinta, mereka akan jadi sulit untuk melepaskan kekasihnya gitu. Terutama karena dibutuhkan alasan yang sangat kuat atau proses yang panjang dalam merebut hati Capricorn. Maka setelah menemukan orang yang dirasa cocok, mereka tuh nggak akan melepaskannya gitu. Walaupun ada masalah dalam hubungan itu, mereka tuh sulit untuk sepenuhnya berhenti berharap gitu. Terus Aquarius, nggak mudah meninggalkan. Jadi gini gengs, ada orang yang nyuruh gue move on, terus gue udah move on nih, lah dianya tuh masih berharap gitu loh, padahal dia nyuruh gue move on. Kan aneh ya. Nah itu tuh Aquarius banget dia tuh nyuruh gue move on, tapi dianya nggak move on. Yes, itu. Sebelum menjalin hubungan serius, Aquarius tuh orang-orang yang cenderung lebih menyukai percintaan tanpa komitmen. Tapi kalau udah jatuh cinta, mereka tuh bisa terus berada dalam hubungan tersebut. Mereka tuh sulit bergerak dan meninggalkan pasangannya karena masih merasa peduli sama orang itu gitu. Yang terakhir ada Pisces, tutup mata soal kekurangan pasangannya. Jadi itu Pisces itu tipe-tipe yang menerima apa adanya gitu. Ada beberapa hal yang bisa membuat Pisces bertahan dalam toxic relationship, terutama karena mereka tuh terlalu banyak mengorbankan diri dan berusaha menutup mata atas kekurangan pasangan. Ini bisa diartikan bahwa seorang Pisces tuh nggak terlalu banyak menuntut, tapi ini juga menggambarkan bahwa mereka tuh terlalu banyak mengabaikan kekurangan dari pasangan dia, ya kan? Termasuk mengenal hal-hal yang sebenarnya itu membuat mereka tuh nggak bahagia, tapi mereka tetap fine aja menerima dengan apa adanya gitu. Yes, jadi itu dia ya kan, sifat-sifat dari zodiak ya kan, yang sebenarnya bisa bikin mereka tuh terjebak dalam toxic relationship gitu loh. Yes. Jadi itu dulu gengs di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu tonton show-show Ika Liva lainnya bersama Wave Zero Production. So gengs, see you in the next episode. Bye-bye.